slep. Yang dilihat Bilal waktu itu kayak dia lagi nonton TV. Suasana kamar berubah menjadi suasana satu daerah yang dia nggak kenal. Kabut turun. Bahkan untuk melihat ke depan, Bilal nggak bisa. Dengan masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada suara. Tem, 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 tem. Mendekat. Dan gak lama dari situ muncul sepasang mata berwarna hijau. Mulai terdengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah balik lagi ke channel ini, udah nungguin video-video dari kita. Terima kasih ya. Kalian secara nggak langsung udah support gue, Mas Di, dan tim buat selalu bikin konten yang berkualitas buat kalian tunggu di setiap minggunya. Apa kabar Gen Horor? Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Selamat berlibur buat kalian. Pastinya di Hari Raya Idul Adha ini ada sebagian keluarga yang pergi, ditinggal pergi untuk ibadah haji. Buat kalian yang keluarganya sedang melakukan ibadah haji, gue doain supaya hajinya jadi haji yang mabrur. Ngomong-ngomong soal haji, kisah yang bakal gue ceritain momennya sama nih kayak waktu sekarang. Kejadiannya terjadi saat orang tua si Gen Horor ini nih yang bernama Bilal tahun itu lagi pergi haji. Sebenarnya Bilal mau ceritain banyak banget kejadian horor yang dia alamin waktu itu. Tapi gue pikir gak bisa semua diceritain. Bilal di emailnya bilang, Mas Di, panjang banget nih ceritanya. Gue pilihin ya beberapa yang paling serem, yang paling ngena. Jadi Mas Bi bisa ringkas ceritanya. Kalian penasaran kan sama ceritanya? Nggak perlu lama-lama lagi. Yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Jadi ceritanya terjadi di tahun 2004. Kita kenalan dulu yuk sama yang namanya Bilal. Bilal ini tinggal di satu rumah di kota Bandung. Bandung memang selalu punya cerita, apalagi soal mistis. Di rumah itu sebenarnya Angga tinggal berenam. Tapi di tahun yang sama, Radit, kakak pertamanya Bilal, diterima di salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Jadi sekarang mereka tinggal berlima. Ada ayah, ada ibu, ada kakaknya Bilal nomor 2 yang namanya Rama, dan Bilal sendiri sama satu ART yang namanya Bisiti. Di tahun 2004 itu ayah dan ibu kebetulan dapat giliran haji. Panjang ceritanya, antri sekian lama dan kebetulan di tahun 2004 itu sudah giliran ayah dan ibu untuk pergi haji. Kita gambarin dulu rumah yang ditinggali oleh Bilal. Rumah Bilal terkenal oleh tetangga atau di lingkungan sekitar sebagai salah satu rumah angker di wilayah sana. Katanya banyak yang sering ngelihat sesuatu. Perempuan lah di pohon jambu, ada anak perempuan bule lah main-main di teras rumah, dan masih banyak lagi. Tapi seolah udah biasa, Bilal nggak pernah tuh tanggapin cerita-cerita itu. Emang rumahnya rumah tua. Salah satu rumah dinas di Provinsi Jawa Barat, tempat ayahnya Bilal bekerja. Mereka sudah lama di sana, dari tahun 94. Dan aman-aman aja tuh, gak ada apapun yang mengganggu mereka saat itu. Sebelum suatu kejadian di Senin malam 3 hari setelah ayah dan ibu berangkat haji. Waktu ditinggal ayah dan ibu berangkat haji, ayah dan ibu itu sempat punya PR. Rencananya mau bikin satu kamar di belakang rumahnya. Otomatis
Bilal lah yang dititipin sama ayah buat mantau progres pembangunan kamar itu. Di bagian yang akan dibangun kamar, saat ini tuh ada pohon jambu air besar banget. Kita gambarin lokasi belakang rumah Bilal kali itu ya. Di sana ada toren air, di bawahnya ada kandang ayam, dan kandang ayam kate itu ditutupi oleh pohon jambu. Otomatis kalau memang area itu akan dibangun satu kamar, apa yang harus ditebang? Pohon jambunya. Hari itu ada tukang, sebut aja Mang Ukon. Bilal sendiri kenal karena Mang Ukon ini merupakan tukang yang memang sering banget kerjain proyek, baik di rumahnya ayah ataupun di wilayah sekitar. Bukan cuma Mang Ukon sendirian, tapi ada 4 pegawai lainnya atau pekerja yang lainnya. Rencananya hari ini Mang Ukon dan pekerja lainnya akan mulai membangun kamar itu. Step pertama yang harus dilakukan Mang Ukon adalah menebang pohonnya. Di hari pertama normal-normal aja, tapi saat masuk hari kedua, kejadian aneh mulai datang. Pegawai Mang Ukon yang namanya Mang Dedi mengalami kecelakaan. Dia jatuh waktu Mang Dedi coba untuk tebang pohon itu. Kita sempat panik. Bahkan Bilal pun sempat bawa Mang Dedi ke puskesmas. Tapi alhamdulillahnya nggak terlalu parah. Lanjut ke hari besoknya, ada sesuatu yang aneh di sini. Mang Ukon dan pekerja-pekerja lainnya nggak ada satu orang pun yang datang. Nggak kelihatan batang ujungnya. Bilal yang dititipin ayah untuk progres pembangunan kamar itu tanya ke Mang Ukon. Waktu dulu sih zaman SMS ya. Dia sempat SMS Mang Ukon dan Mang Ukon jawab kala itu, enggak, Mang Ukon nggak kerja, pegawai-pegawai yang lain juga nggak kerja. Mang Ukon tangannya bengkak dan pegawai yang lain sakit. Sempat heran sih Bilal waktu itu. Sakit kok bisa samaan? Tapi momen itu dilewatin gitu aja. Ya mungkin memang kebetulan karena Mang Ukon yang sakit, sehingga pekerja-pekerja lain cari alasan tuh. Sampai akhirnya teror pertama di malam kedua itu datang. Bilal pada saat itu lagi tidur. Tidur biasa, tidur jam 10 malam. Tapi tepat jam 3 pagi, Bilal mulai kebangun. Karena apa? Karena suara ayam kate di kandang rumah Bilal itu ribut banget. Sekolah berkokok, seolah-olah lagi dikejar sesuatu. Bilal kebangun karena suara itu. Bilal keluar ke area belakang melihat sesuatu, melihat kondisinya ayam kate. Sebenarnya ayam katenya biasa aja, memang lagi banyak gerak aja. Dan Bilal pun sempat kasih makan pada saat itu, khawatirnya kelaparan. Setelah kejadian itu pun Bilal masuk lagi tuh ke kamar untuk lanjut tidur. Pada saat masuk kamar dan menutup kamarnya lagi, di ruang tengah tepat di depan kamar Bilal ada sesuatu yang Bilal lihat. Seperti ada flashlight cahaya, dan pasti cahaya itu dari TV. Karena penasaran, Bilal pada saat itu balik badan mengintip dari pintu, dan bener aja TV itu nyala. Dan yang lebih anehnya lagi, dari kilatan TV atau pantulan cahaya TV yang nyala, di ruang tengah itu Bilal lihat seseorang, siluet laki-laki dengan cahaya. Karena laki-laki di situ cuman ada 2 saat ini, yaitu Bilal dan Rama. Bilal masih mengira yang ada di ruang TV. Dibukanya pintu kenceng-kenceng, dan apa yang terjadi? Nggak ada orang sama sekali di ruang TV.
Itu teror pertama yang dirasain Bilal. Bilal takut? Enggak. Karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dari tahun 94 sampai 2004, Bilal udah sering ngalamin kayak gini. Dan kejadian ini Bilal masih anggap angin lalu. Besok harinya kejadian biasa aja. Bilal lagi libur, coba untuk ngundang salah satu temennya yang namanya Bari. Bilal ini anak band, jadi rumahnya itu sering dijadikan base camp untuk berlatih. Nah, temen satu bandnya yaitu Bari memang lagi ada project sama Bilal waktu itu. Project untuk nyelesain lagu yang mereka berdua ciptain. Otomatis Bilal hari itu ketemu Bari untuk nyelesain project lagunya itu. Seperti biasa sore pun datang, Bari datang, mulai bikin kopi, ngerokok bareng, sambil main gitar. Mereka berdua nyelesain lagu sambil main gitar, sambil ngisi piano segala macem. Gak kerasa waktu udah jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam itu dia ada di kamar depan. Kamar depan itu yang bersebelahan sama pohon jambu yang akan dibikin kamar oleh mahkotanya. Tiba-tiba dari jendela yang mengarah ke depan, mereka berdua dikagetin karena ada seseorang yang ngetok kamar dan bilang berisik pada malam itu. Mereka sempat kaget. Lagi asik-asiknya aransemen lagu, cocok-cocokin lirik, pilih-pilih nada, hingga mereka kaget dengan suara tak 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 menodor kaca dan teriakan berisik. Pada saat itu Bilal menganggap yang melakukan itu adalah kakaknya Rama. Bilal muter ke ruang tamu untuk cari tahu siapa yang ketok mereka dari luar. Dan Bari pun ngikutin Bilal. Mereka berdua mengikut jalan ke ruang tamu untuk ngecek siapa yang ketok. Dan apa yang mereka temukan? Gak ada satu orang pun di luar sana. Bahkan lucunya Bari sampai merinding kala itu. Dan akhirnya pertemuan mereka selesai di situ. Project bikin lagu diakhiri di hari itu. Bari pamit pulang jam 10 malam dengan kondisi sedikit gugup, sedikit ketakutan pada saat itu. Anehnya, teror nggak hanya ada di rumah Bilal kala itu. Kita lanjut ke POV Bari. Pada saat Bari pulang dari rumah Bilal, pada saat itu Bari mengendari sepeda motor. Jarak antara rumah Bilal dan rumah Bari memang agak jauh, kurang lebih 1 jam atau 40 menit paling cepat kalau pakai motor. Waktu itu kurang lebih pukul jam 10.30, hampir saja Bari melewati setengah perjalanan menuju arah rumahnya. Tiba-tiba di kawasan sepi, motornya kerasa berat banget, gak kayak biasa. Seolah motornya itu bukan cuma berat, tapi kayak yang gak bisa dibelokin. Bari penasaran, sempat minggir untuk standarin motornya, untuk mengecek motornya, dan gak ada apa-apa. Lanjut lagi Bari melakukan perjalanan ke arah rumahnya. Kejadian itu masih dirasa orang lain. Sampai akhirnya di salah satu titik Bari terkejut, kaget dia, karena
Di belakang motornya kayak ada suara. Suara itu suara cewek, suara perempuan. Apa yang dia dengar? Lirih, tangisan lirih dari belakang motornya. Bari nggak seberani itu buat langsung noleh ke belakang. Yang dilakukan Bari yang pertama adalah melihat kondisi di belakang menggunakan spion yang ada di motornya itu. Dia coba lihat spion kanan, ada sosok. Seolah-olah sosok duduk di belakang, tepat di belakang motor Bari. Sosok ini lagi dibonceng menyamping karena dari spion kanan terlihat rambut panjang menjuntai. Saking penasarannya, gak lama Bari melihat spion. Dari spion kiri, apa yang Bari lihat? Benar, satu sosok perempuan berambut panjang dengan rambut yang wajah. Sontak Bari kaget sekaget-kaget. Dia coba ngegas motor kala itu, ngegas motor nambah kecepatan, seolah gelap, tidak sadar sesuatu. Bari ngegas dan akhirnya sadar-sadar Bari sudah tergeletak. Itu teror pertama yang terjadi setelah beberapa kondisi yang Bilal alami di rumah. Bari waktu itu langsung menyangka atau menduga, sempat telepon Bilal, sempat ngabarin Bilal bahwa dia kecelakaan, tapi nggak pernah di hari itu atau di detik itu dia menceritakan apa yang terjadi. Masih yang di hari yang sama, di malam yang sama dengan kejadian Bari, Rama waktu itu pulang kurang lebih jam 2:30 malam. Abis nongkrong, memang Rama ini terkenal badung ya, anggota gangster, sering nongkrong, sering pulang malam, dan kebiasaan itu udah biasa dia lakukan. Hingga kejadian di malam itu gak aneh ketika Rama belum pulang. Di POV-nya Rama jam 2:30 pagi, dia minta antar teman buat pulang ke rumahnya. Cuman temannya itu gak ngantar sampai depan rumah. Dia cuma nebeng sampai depan komplek. Setelah dia turun dari motor temennya, ya udah say hi biasa, wah ya ntar thank you ya. Rama pun mulai berjalan ke arah pos yang biasanya di depan komplek itu banyak tukang ojek kalau malam hari. Kalau siang hari tukang beca. Jalan dia, jalan. Suasana malam itu memang agak lebih sepi dari biasa. Nggak ada satupun tukang ojek yang mangkal. Yang anehnya, ada satu tukang beca. Karena udah ngerasa capek banget, entahlah mungkin dalam kondisi nggak sadar atau apa, dia langsung minta tukang beca, "Mang, antar ke rumah blok sekian nomor sekian." Dan saat itu Mang Beca itu mengangguk. Kondisi Mang Beca pada saat itu menggunakan topi caping, berbadan kurus dan agak bongkok. Ketika Rama bilang antar ke blok A nomor sekian, dia cuma mengangguk. Rama naik ke beca itu
Dan mulai beca itu dibelokkan sama si Mang Beca, digoes. Rama sempat merem tuh di beca. Sampai akhirnya Rama terbangun karena beca yang dia tumpangi itu berhenti. Dia lihat dari ujung mata, kondisinya waktu itu portal ke arah gang rumahnya atau komplek rumahnya sudah ditutup. Dan Mang Beca pun pada saat itu tanya, "Jang udah ditutup?" Otomatis refleks Rama bilang, "Mang buka aja, itu bisa kok, cuman pakai tali." Mang Beca turun, membuka tali portal, membuka portal ke atas. Gerakan membuka portal ke atasnya itu akhirnya menjatuhkan topi capingnya ke punggungnya. Rama lihat apa kala itu? Dia melihat sosok tukang beca yang dia tumpangi. Kepalanya gak ada. Nge-freeze dia. Nge-freeze yang dilakuin Rama adalah menjamin mata, gak berani lihat lagi pada saat itu. Sampai akhirnya beca pun melaju lagi. Saking ketakutannya sampai depan rumah dan beca itu berhenti di depan rumahnya. Rama gak berani buka mata. Beca berhenti depan rumahnya. Mang Beca itu bilang, "Den udah sampai." Ambil uang dari saku bajunya, kasih ke Mang Beca itu. Lari sekencang-kencangnya dia. Lari tanpa melihat ke belakang, tanpa berani melihat. Bilal, bukain Lal. Lal, Itu yang Bilal. alamin Lal, bukain Lal. di malam yang sama Woi, bukain Lal. dengan kejadian baru. Rama berlari ke arah rumah, ngetok pintu, tok, 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 tok. Bilal bukain pintunya, dia langsung masuk ke kamar akhirnya. Bilal waktu itu sempat heran, kenapa nih Rama? Tapi dia nggak berani tuh nanya malam itu. Dia lanjut tidur sampai besok pagi. Besok pagi adalah jadwal telepon ayah dan ibu. Awalnya Bilal yang ceritain kondisi Bari. Ceritain kalau dia diketok dari luar dan Bari mengalami kecelakaan. Gak sangka ternyata Rama pun cerita. Dia diteror malam itu. Ayah dengan tenang bilang waktu itu, "Gak apa-apa, banyak-banyak doa aja. Kalian kurang ibadah kali." Itu yang dikatain ayah. Semuanya tenang. Bahkan gak kepikiran apa-apa. Kita gak kepikiran aneh-aneh waktu itu kata. Sebelum malam itu, akhirnya Bilal mengalami sendiri apa yang dialami Rama dan Bari. Masih di hari yang sama, jam 6 sore, Bilal lagi main PS tuh. Main PS, di ruang tamu, dan di Siti ada di dapur lagi masak. Awalnya biasa aja. Kedengeran dari dapur suara Bi Siti lagi masak, kleng, pokoknya kayak ngegoreng sesuatu. Dari awalnya Bi Siti bersenandung lagu Peter Pan zaman dulu ya, di tahun 2004. Yang memang lagi hitsnya, lagi boomingnya, sampai ada satu kejadian aneh yang menimpa Bilal. Senandung lagu-lagu pop itu berubah menjadi satu lagu yang Bilal gak kenal, tapi kayak orang yang lagi nyinden. Kedengeran di sana nadanya, na 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 na,
Bilal stop main PS-nya sebentar, dengerin lagi, mastiin lagi apa yang dia dengar. Dan suara itu masih banget didengar di telinganya. Itu yang bikin Bilal penasaran. Gak biasanya Bisiti nyinden. Selama Bisiti kerja di rumah Bilal, gak pernah sekalipun Bisiti nyinden. Hal itu juga yang bikin Bilal tambah penasaran. Waktu itu Bilal berhenti main PS-nya, berdiri dia, bergerak menuju ke arah dapur untuk memastikan kenapa Bisiti bersenandung yang gak pernah Bisiti lakukan. Pelan-pelan dia ngintip ke arah dapur, melongokkan kepalanya ke arah pintu dapur. Dan apa yang Bilal lihat? Apa yang Bilal alami? Dia melihat Bisiti sedang menari. Na, 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 na. Na, 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 na. Cantik banget. Seolah penari profesional, seorang penari yang benar-benar biasa banget lagi nari. Dalam batin Bilal kala itu, mak kesurupan Bisiti. Surupan dia. Cepet dia ngampirin Bisiti, pegang Bisiti, seret Bisiti. Waktu dia nyeret Bisiti tadinya mau dibawa ke ruang tamu, didudukan di ruang tamu. Bisiti tiba-tiba bicara. Dan apa yang Bilal dengar kala itu? Dengan menggunakan bahasa Sunda, Bisiti bicara. Sia geus kaleulewihan. Kaula geus sewang-sewang. Mun sia wani, kaula akan marane. Itu yang diucapkan oleh Bisiti. Merinding. Merinding. Ngeliat ada yang gak beres, sambil nyeret dia, Bilal tuh akhirnya teriak, minta bantuan sama Rama yang memang lagi tidur di kamar. Mak, tolongin gua, mak, Bisiti kesurupan, mak, tolong, mak. Sambil akhirnya Rama dengan panik keluar. Dibopohnya Bisiti, ditidurin di kursi sofa di ruang tamu itu, pijit kakinya sambil berdoa, sambil coba pijit telapak kakinya, masih belum berhasil. Hingga akhirnya Rama pun meminta bantuan ke tetangga. Ada namanya Mang Soni. Mang Soni itu pedagang yang ada di depan. Datang dia Mang Soni, coba dengan doa, lalu kemudian bantu untuk nyadarin Bisiti. Akhirnya Bisiti bisa sadar sore itu. Kasih minum, Bisiti kasih minum. Otomatis karena ini kejadian yang di luar nalar, yang di luar prediksi, Bilal waktu itu langsung telepon tuh ayah. Ya, kejadian, dia ceritakan apa yang dialami. Termasuk ancaman dari makhluk yang merasuki Bisiti. Kala itu ayah menjawab dengan santai, ya udah. Kalau memang begitu, berarti kita punya kesalahan. Kita punya salah. Mungkin waktu itu ada satu kesalahan yang dilakukan Mang Ukot dan pekerja-pekerja. Malam ini
ayah minta Bilal untuk rapal. Rapal itu seperti berdoa khusus, mendoakan siapapun yang ada di sana. Ayah detailin tuh cara-caranya yang harus dilakukan oleh Bilal malam nanti di kamar depan, di kamar tamu depan samping pohon jambu yang ditebang waktu itu. Malam pun tiba. Bilal masuk ke kamar jam 9 malam. Dia matiin lampunya. Dia praktekin apa yang ayah suruh waktu itu. Sempat ngaji sebentar, lalu membaringkan tubuhnya di kasur. Dan Bilal berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama persis yang ayah kasih tahu waktu itu. Sambil berzikir, sambil keadaan merem, la ilaha illallah, dengan tasbih di tangannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Nggak tahu jam berapa. Yang jelas Bilal sudah lama di kamar itu. Tiba-tiba Bilal merasa kasur itu membesar ukurannya. Besar banget. Bilal nggak kaget. Bilal nggak kaget. Karena apa? Karena ayah sudah kasih gambar. Dia terus konsentrasi, la ilaha sampai akhirnya ada sosok berdiri tepat di sampingnya. Bangun dia. Besar banget. Bus. Apa yang terjadi? Slep. Yang dilihat Bilal waktu itu kayak dia lagi nonton TV. Suasana kamar berubah menjadi suasana satu daerah yang dia gak kenal. Kabut turun. Bahkan untuk melihat ke depan, Bilal gak bisa. Dengan masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada suara. Tem, 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 mendekat. Dan gak lama dari situ muncul sepasang mata berwarna hijau. Mulai terdengar suara. Dia mendengar ada sosok yang mengucap, kaulah wani ganggu, kaulah tenun sewang-sewang. Itu ya Bilal. Karena Bilal gak ngerti apa yang dia omong, sesuai dengan perintah ayah, Bilal cuma ngomong, saya gak pernah ganggu. Kita masing-masing, dan ini rumah saya. Jadi kalian gak berhak untuk ganggu kita. Seolah mengerti bahasa yang disampaikan Bilal kala itu. Gua gak bisa ucapin bahasa Sundanya ya, cuman kurang lebih bahasanya adalah, kata siapa kalian tidak mengganggu. Kata siapa ini rumah kalian. Kalian sudah menghancurkan rumah saya. Itu yang dikatakan sosok. Dan setelah itu Bilal pun langsung menjawab lagi. Saya lebih sempurna dari kalian. Mau sampai kapanpun saya lebih hebat dari kalian. Dan apa yang terjadi?
kabut mulai mereda. Apa yang Bilal lihat waktu itu? Di ujung sana terlihat satu pohon besar banget. Bilal coba mendekat ke arah pohon itu, dan tepat di bawah pohon itu ada sosok perempuan. Kenapa perempuan? Karena berambut panjang dan terlihat pada saat itu seperti seragam pabrik, tapi nggak tahu zaman kapan karena lusuh banget. Sosok itu terduduk menyandar dengan kepala yang seperti ini gerakannya, dan ada darah dari mulutnya ke bajunya. Dari situ Bilal ngerti kesalahan apa yang dilakukan oleh mereka sehingga teror-teror itu mulai muncul. Karena bentuk pohonnya hampir mirip dengan pohon yang ditebang Mang Ukon. Dan saat itu Bilal memberi nama sosok itu Teteh. Sekian cerita yang disampaikan Bilal ke gue. Ada satu pelajaran yang mungkin bisa kalian ambil dari cerita ini. Apapun yang kalian lakukan, mungkin maksud kalian baik, tapi alangkah baiknya untuk permisi-permisi kalau mau melakukan sesuatu. Menurut kalian, sosok Teteh itu apa ya? Kalau kalian tahu, kalau kalian ingin berpendapat, jangan lupa kirim komentar kalian di bawah. Buat kalian juga yang punya cerita yang hampir sama atau serupa, yang pengen Mas dibawain di Ngabur, kirim cerita kalian ke ceritahororngabur@gmail.com dengan subjek Ngabur. Jangan lupa tinggalin kontak supaya tim dari Ngabur bisa hubungi kalian. Gimana? Masih bisa tidur kalian hari ini? Udah bisa rileks dari beban pikiran yang ada selama ini? Gue Mas Di, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.